Kita hari ini ada 4 jenis kopi, semuanya Arabica. Jadi kalau kopi itu sebenarnya banyak spesiesnya, ada lebih dari 130 spesies kopi. Arabica dan Canefora atau Robusta itu hanyalah 2 dari spesies yang banyak tadi. Hari ini semuanya Arabica, tapi varietasnya yang berbeda. Secara appearance mirip, tapi secara profil rasa, kadar air itu beda-beda. Nah, kita ada 4. Yang pertama, pastinya dari Indonesia. Itu kita ada kopi dari Kintamani yang diproses secara anaerobik natural. Maksudnya apa? Itu dia difermentasi dulu, diungkep, lalu dikeringkan bersama dengan buahnya gitu ya, sebelum akhirnya dikupas. Oleh karena itu, dia mempunyai ciri khas biji kopi Indonesia yang bodinya lebih kuat, rasanya agak chocolatey, tapi karena prosesnya natural, dia akan ada rasa seperti red berries-nya gitu. Jadi ada rasa berry-berry-nya yang akan sangat bagus kalau misalnya dicampur dengan ingredients yang lumayan creamy kayak dairy gitu. Jadi dia masih kuat untuk menahan rasa yang kuat atau fat content yang tinggi. Mendengar penjelasan kopi Kintamani-nya Miki, saya langsung mikir, ini kalau dijadikan saus cocok kayaknya. Kedua, ada kopi dari Brazil. Ini namanya Aramosa, kita panggilnya senja karena rasanya secara profil rasa itu warnanya agak kuning gitu ya, buah-buahan kuning. Tuh. Nah, Aramosa ini menarik karena dia adalah perkawinan antara 2 spesies, Arabica dan Heismosa. Tuh. Nah, Heismosa ini dikembangkan di Brasil untuk menahan dingin dan menahan kekeringan. Nah, oleh karena itu, dia mempunyai karakteristik dari parentnya, si Heismosa ini, yang kadar kafeinnya rendah. Jadi Aramosa ini secara kadar kafein hanya 25% dari kopi-kopi Arabica lainnya. Gitu. Tapi karena tadi rasanya agak-agak kuning, acidity-nya juga lumayan tinggi. Jadi secara kemampuan untuk dicampur, itu tidak sekuat yang misalnya dari Kintamani kalau dicampur dengan bahan-bahan yang high fat content. Gitu kan, karena fat sangat menahan cita rasa gitu ya. Lalu yang ketiga, ada salah satu varietas kopi termahal di dunia. Ini dari Panama, varietasnya Geisha. Jadi Panamanian Geisha itu kalau belinya di auction, 1 kilo harganya bisa $10.000, $13.000. Jadi ini expensive ingredients, pakainya harus agak sayang-sayang. Tapi dia cita rasanya itu sangat floral. Jadi ada jasmine, lavender, lilac gitu ya. Terus ada citrusnya juga, orange. Lalu juga yang ini prosesnya natural sehingga dia ada berry-nya juga gitu. Kebetulan ini dari farm namanya Jansen Estate yang beberapa kali memenangkan kompetisi Best of Panama. Yang terakhir adalah kopi dari Kolombia yang saya pakai untuk memenangkan World Barista Championship 2024 kemarin. Namanya Ají. Ají ini di dialek Spanish Kolombia artinya cabe. Gitu ya. Kenapa cabe? Karena si kopinya sendiri tanpa melakukan proses apa-apa, ada sedikit floral seperti cabai, tapi juga ada pedesnya kayak cabai. Gitu. Nah, tapi ini setelah melalui proses dia yang anaerobik natural, difermentasi, dikeringkan, dia ada rasanya seperti buah-buahan peach. Jadi buah-buahan stone fruit, peach, lalu ada plum, jadi sangat-sangat fruity, sangat-sangat aromatic gitu ya. Ini secara profil rasa, dia mungkin paling tahan dikasih apapun, rasanya, aromanya akan tetap ada gitu. Jadi mungkin saya nggak usah ngomong terus, kita langsung cobain aja kali ya kopinya ya. Di antara 4 biji kopi yang ada di sebelah kiri aku, yang paling familiar di aku tuh adalah kopi Kintamani, karena aku paling sering ke Kintamani untuk minum kopi. Oke, jadi kita akan buat black coffee aja sebenarnya, yang gampang. Lalu kita akan melakukan dilution menggunakan air. Lalu kita akan cobain sama-sama, mulai dari yang Brazil dulu, yang Aramosa, karena dia secara profil rasa paling subtle, paling rendah gitu ya. Lalu pelan-pelan kita akan naikkan intensitasnya. Teman-teman, boleh mendekat? Ya, sebagai caffeine junkie ini aku excited nyobain kopi dibuat barista kelas dunia. Karena kalau biasa-biasanya minum kopi yang biasa aja, kali ini kita minum kopi yang luar biasa. Kalau di kopi, proses masaknya itu adalah ekstraksi gitu ya. Ekstraksi ini terpengaruh oleh besar kecilnya api. Kalau kalian api, kalau saya temperatur air gitu ya. Jadi yang ini akan dimasak di 95 derajat Celcius.
Semakin besar apinya atau semakin tinggi temperaturnya akan semakin cepat terekstraksi, semakin rendah dia akan semakin lama ekstraksinya. Gitu. Lalu yang kedua adalah seberapa banyak air yang kita gunakan dan seberapa lama si proses ekstraksi tersebut. Jadi sekarang kita ekstraksi. Hari ini resepnya kita pakai 21 gram kopi dan mengeluarkan 50 gram espresso gitu. Kalian kalau mau pakai itu bisa menggunakan yang sudah liquid. Ya. Itu bagus untuk infusion, bagus untuk misalnya di thicken sama jadi saus gitu. Atau kalian juga bisa menggunakan bubuknya. Nah, bubuk ini yang bisa digunakan untuk rubbing atau sebagai garnish misalnya. Melihat si Michael di depan mempraktekkan membuat espresso, wah ini orang barista banget karena ada timbangan di bawah dan caranya sangat detail. Dia sangat ahli di bidang itu. Di sini mendengar presentasi dan penjelasan langsung dari pakar kopi di Indonesia yaitu Michael Jasin. Aku bangga banget, sebelumnya aku belum pernah mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Ditambah lagi kita diminta untuk mencoba langsung kopi yang sudah di brew sama Michael Jasin. Ini sebuah privilege, aku yakin yang nonton di rumah pasti iri. Silahkan. Ini yang Brazil. Nah, gelasnya pun kalau di kopi itu lumayan berpengaruh ke rasa. Jadi hari ini kita pakai gelas yang bawahnya ketutup tapi atasnya kebuka supaya kalian bisa dapat aromanya. Tapi begitu diminum, karena di atasnya kebuka, dia melempar si liquidnya ke tengah-tengah palate kalian supaya deteksinya bisa lebih banyak. Wow, menarik ya. Ya, jadi yang ini karena kafeinnya rendah, dia juga secara tingkat kepahitan yang paling rendah dibandingkan yang lain. Lalu karena dia kopi Brasil ada sedikit nuttiness-nya juga. Ini baru kopi bener ini. Sehari-hari kita minum kopi nggak jelas. Kalau sudah habis, ya ini yang kedua. Ini dari Kintamani. Warna gelas itu ngaruh nggak sebenarnya? Good question. Selama ini orang nggak terlalu terpikir, tapi ada beberapa research yang kebetulan researchnya dari sensory scientist di Brazil namanya Dr. Fabiana Carvalho yang bilang kalau warna gelas itu mempengaruhi persepsi rasa kita, gitu ya. Putih netral, warna pink bikin lebih manis, warna hijau atau warna kuning bikin acidity lebih tinggi. Bukannya merubah rasanya, tapi merubah persepsi otak kita untuk rasa tersebut, gitu ya. Kopi ketiga, kopi yang mungkin paling mahal hari ini. Ini adalah Jansen Geisha. Nah, kalau Geisha dia signature-nya adalah citric acidity yang lumayan tinggi. Jadi orange, lemon, pomelo. Tapi dibarengin dengan floral jasmine dan juga rasa honey atau rasa buah-buahan kering, dates, raisins, gitu ya. Ini kopi paling enak yang gue pernah minum dalam seumur hidup. Gila sih. Ini benar-benar pengalaman yang aku nggak yakin bisa terulang lagi seumur hidupku. Kopi Panama Geisha itu yang paling stand out dan nikmat sekali. Ini kopi terenak yang aku pernah coba seumur hidupku. Di sini aku benar-benar menikmati dan terkesima sama kopi yang mahal banget yaitu si Geisha ini. Karena itu aromanya nggak ada yang bisa ngalahin sih. Itu enak sih memang. Wangi, nggak bisa dipungkiri. Nah, ini biasanya kalau Geisha paling mudah untuk mengamplify rasanya adalah menggunakan ingredients yang rasanya mirip. Citrus ya. Bunga-bungaan, atau juga Berry menggunakan berry bisa karena tadi ada berry-nya juga. Dan terakhir adalah kopi Kolombia. Ini namanya Ají Bourbon. Walaupun lebih sering disebut ahi. Nah, yang ini secara aroma dan secara rasa yang paling intens. Intensnya itu kalau dicium baunya kayak peach. Gitu kan. Ya. Lalu ada sedikit pedes-pedesnya dan agak woody, tapi lebih dominan si peach-nya. Gitu. Nah, ini yang secara ketahanan dari segi aromatik itu tahan diapa-apain gitu ya. Dikasih dairy bisa, dikasih buah-buahan yang lain masih keluar rasanya, aromanya gitu. Apakah bisa lebih enak kalau dicampur susu daripada diminum black, given ini sekompleks ini? Kalau dicampur susu, tergantung fat kontennya dan kadar proteinnya, dia akan menutupi beberapa kompleksitas rasa gitu ya. Karena kemampuan lidah kita mendeteksi rasa itu terpengaruh gitu kan. Nah, ini airnya pun kita nggak pakai sembarangan air, tapi kadar mineralnya diatur supaya bisa meng-highlight si
rasa kopinya. Kalau pH air yang paling bagus untuk kopi biasanya sekitar 7. Oke, Gitu ya, netral. agak normal gitu ya. Kalau ketinggian rasanya jadi alkalin, kalau terlalu rendah rasanya jadi terlalu asam. Gitu. Wah, ternyata Michael itu sedetail itu ya knowledge-nya tentang kopi. Wah, luar biasa dia. Ada bawa kopi langsung nongol. So, nongol. Yang ini kebetulan rendah kafein, Oh. jadi ini namanya Aramosa. Ini dia adalah varietas hibrid antara Arabica dan spesies Haze-Mosa namanya. Yang ini yang dari Indonesia, yang ini dari Kintamani. Ya, dia menjadi lebih berry-berry. Berry-berry. Espresso yang dibuatkan itu rasanya beda-beda ya. Tapi tetap ya, yang namanya kopi itu tetap selera menurut aku. Aku masih suka dengan kopi Kintamani karena rasanya khas banget dan strong. Jensen sama Ahi favoritku sih. Aroma citrusnya dan bodinya yang di Jensen itu lumayan gila itu dari Panama Geisha itu. Dan juga dari Ahi, benar seperti kata dia, stone fruitnya kerasa sekali.